Berbicara tentang pajak yang tercantum tadi di bil hotel atau restoran, itu merupakan pajak. Jadi kalau parkir lihat-lihat dulu itu tukang parkirnya Iya. pakai seragam yang resmi atau enggak ya? Dan harus ada kwitansinya atau bilnya. Betul. Iya. Karena itu termasuk Sebenarnya ketika parkir itu disebut gratis, maka kita tidak perlu membayar bayar apa-apa lagi. Yang hype sekarang ini ada padel itu ya, padel itu. Nggak apa-apa kita boleh tetap main padel, ya. Tapi konsepnya, ketika kita main padel, ada pajak nggak di sana? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di acara Bijak, Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Jakarta Utara. Mungkin kawan pajak melihat ada yang baru nih di episode Bijak pada kali ini. Apa ya kira-kira ya? Ya, betul sekali, ada wajah baru di acara Bijak kali ini. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Fahru Zaini dan rekan saya Tansen. Kami fungsional penyuluh yang baru saja bergabung di Kanwil DJP Jakarta Utara. Bagaimana kabarnya Bang Tansen? Sangat luar biasa, sangat luar biasa ya. Ya. Siap, mudah-mudahan kawan pajak juga sehat semua ya. Amin, amin, amin. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau tanya dulu nih Bang Tansen. Silakan. Bang Tansen suka traveling nggak Bang? Saya sangat suka traveling, Mas. Sangat suka. Sangat suka ya? Iya. Kalau pas lagi traveling itu, apa lagi Bang yang kira-kira disukai pada saat traveling? Kalau traveling itu, selain perjalanannya yang saya minati, saya sangat suka dan yang saya tunggu-tunggu adalah kulinerannya. Kulineran ya? Benar. Nah, pastinya kita kan pengen nyicipin masakan khas ya di tempat kita destinasi traveling itu ya? Benar, Mas. Nah, kawan pajak, sejalan dengan traveling tadi, kita hari ini mau bahas topik tentang pajak pusat, pajak daerah, Bang. Oke. Nah, mungkin pada saat Abang traveling itu, pernah nggak lihat bill hotel atau struknya restoran itu, yang di dalam itu ada pajak, Bang? Iya, benar. Ada pajak ya? Ada. Nah, itu apa jenis pajak itu dan siapa yang mengadministrasikan, serta kenapa itu dikenakan kepada konsumen, nanti kita akan bahas nih Bang ya. Mungkin bisa Bang Tansen jelaskan dulu nih Bang, kenapa kita dikenai pajak atas makan minuman itu Bang? Baik, makasih Mas. Terima kasih Mas Pai. Yuk. Jadi sebelum menjawab ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Tansen, biasa dipanggil Acen. Wah, siap. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita mulai tentang pembagian pajak itu berdasarkan lembaga yang pemungutnya. Lembaga pemungutnya. Nah, dari lembaga pemungutnya, ini dibagi menjadi dua. Dua ya? Dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, pengadministrasiannya itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, ya, yang memiliki beberapa unit pelaksana. Di bawahnya itu ada kantor wilayah, ada kantor pelayanan pajak, ada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, biasa kita sebut KP2KP. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang diadministrasikan atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Siap. Berbicara tentang pajak yang tercantum tadi di bil hotel atau restoran, itu merupakan pajak daerah. Itu pajak daerah. Yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Pajak ini juga biasa disebut ya, pajak barang dan jasa tertentu atau PJBT. Itu PBJT ya? PJBT. Ya. Atau pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atas jasa tertentu. Memang tarifnya mirip dengan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang dulu ada 10%.
Sehingga mungkin banyak kawan pajak nih yang mengira bahwa itu adalah PPN yang dikelola oleh pemerintah pusat, padahal itu adalah PJBT. Oke. Demikian Mas Fai. Oke, jadi jelas ya bahwa itu ada dua jenis pajak ya, ternyata ya, pajak pusat dan pajak daerah yang dibedakan berdasarkan siapa yang mengadministrasi Iya. Oke, jadi nah jangan terbalik ya nanti ya kawan pajak ya, bahwa ternyata untuk pajak restoran dan hotel tadi itu merupakan pajak daerah ya. Iya, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oke, Bang Acen, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Tadi pembagian pajak pusat dan pajak daerah, dan yang kita bahas untuk transaksi makan minuman yang ada di restoran ya. Di restoran. Bagaimana nih kalau pembelian makanan dan minuman di toko retail? Mungkin kayak Indo April misalnya gitu. Iya, kita nggak boleh sebut merek ya. Betamart gitu Terus itu kan ada retail modern tuh, di mana di dalam retail itu kan juga menyediakan makanan dan minuman. Iya. Nah, di struk pembayarannya juga ada terdapat pajak nih Bang Acen. Itu bisa dijelaskan ya? Ya benar Mas Fai. Jadi untuk transaksi dari toko retail yang modern ya, walaupun barangnya sama-sama makanan dan minuman nih, pajak yang dipungut oleh toko retail modern tersebut adalah pajak pertama nilai atau PPN. PPN ya? Iya, yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti yang tadi kita sebutkan, Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Ya, toko retail modern melakukan pemungutan PPN karena pastinya terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Oke. Ya, karena memenuhi kriteria pengusaha yang dijelaskan pada pasal 3A ayat 1 Undang-Undang 42 tahun 2009. Oke, siap. Ya. Oke, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang. Jadi undang-undang PPN itu sudah banyak diubah ya, terakhir dengan nomor 6 tahun 2023. Oke, baru ya berarti ya? Iya, tahun 2023. Oke. Sedangkan untuk pajak daerah itu mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Ya, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau kita sebut dengan Undang-Undang HKPD. HKPD ya. Iya. Simpelnya gini Mas, jika jenis pajak itu diatur pada Undang-Undang HKPD, maka tidak boleh dikenakan oleh pajak pusat lagi. Dan bisa dipastikan bukan merupakan objek pajak pusat. Oke. Ini untuk menghindari pengenaan pajak dua kali. Jadi pajak itu nggak boleh dikenakan dua kali. Iya. Dan sekarang tarifnya sudah berbeda, Mas. Oke. Iya. Untuk PPN, tarifnya itu sudah 12%. Sedangkan untuk tarif PJBT yang daerah tadi, ditetapkan itu paling tinggi hanya 10%. 10%. Dan penetapannya itu oleh kepala daerah untuk makanan dan atau minuman, jasa hotel, atau jasa parkir. Oke, jadi ini udah nggak membingungkan lagi ya? Jadi udah jelas. Udah jelas ya? Iya. Jadi dari tarif pun, dari undang-undang, sudah terus jelas. Dari tarif pun sekarang sudah berbeda ya? Sudah berbeda. Kalau dulu kan 10% juga, jadi bingung ya? Iya, yang mana PPN, mana pajak daerah gitu ya. Sekarang udah berbeda. Oke. Jadi, nah itu ya kawan pajak ya, sekarang untuk PPN itu 12% ya Bang ya? Untuk PPN sudah 12%. Sedangkan untuk pajak daerah itu maksimal 10%. Paling tinggi 10%. Oke, siap. Nah, tadi disebutkan barang dan jasa tertentu ya Bang ya, yang diatur di Undang-Undang HKPD. Ya. Apakah ini hanya mengatur tentang pajak makanan dan atau minuman, pajak hotel dan pajak parkir saja? Atau ada yang lain yang diatur Bang? Baik Mas Fai. Jadi PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu ini yang diatur dalam Undang-Undang HKPD tadi, ini diatur spesifik di pasal 50 sampai dengan pasal 59. Siap. Di mana jenis barang dan jasa tertentu yang menjadi objek pajak daerah adalah, jadi ini yang diatur nih ya, makanan dan atau minuman, konsumsi tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Yang pengenaan besaran tarif ditentukan melalui peraturan daerah. Jadi ada peraturan daerah, perdanya. Perdanya ya? Iya. Nah, pajak makanan dan minuman, jasa perhotelan dan jasa parkir, untuk besaran tarifnya itu sudah ditetapkan paling tinggi 10% oleh Perda peraturan daerah tadi. Siap. Kalau pajak makanan dan minuman yang dikenakan adalah yang disediakan melalui adanya layanan penyajian makanan dan minuman,
Sedangkan pajak perhotelan itu meliputi jasa penyediaan akomodasi. Oke, Nah, siap. dan fasilitas penunjangnya di hotel tersebut. Serta ada juga kita sebut penyewaan ruang rapat atau pertemuan. Oke. Nah, ini untuk jasa parkir nih. Ya. Untuk jasa parkir yang dikenakan adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. Oke? Atau pelayanan memarkirkan kendaraan. Kita sebut biasanya parkir valet. Valet ya. Iya. Valet ya. Iya, valet ya. Sedangkan pajak konsumsi tenaga listrik merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik nih, Mas. Oke. Oke, oleh pengguna akhir. Yang besaran tarifnya itu paling tinggi 3%. 3% ya. Oke. Untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri. Oke. Oke. Pertambangan minyak bumi dan gas alam. Nah, ini paling tinggi 1,5%. 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Ya. Nah, gitu, Mas. Nah, terus? Nah, ini terakhir nih. Ada disebut jasa kesenian dan hiburan. Oke. Ini dikenakan pajak yang meliputi, ini sedang hype nih, sedang boomingnya nih, yaitu bioskop, oke, tempat teater, pergelaran kesenian, musik, tari, itu udah banyak tuh, banyak jenisnya itu. Ada busana, ada kontes kecantikan, ada pameran, pertunjukan sirkus, pacuan kuda, rekreasi, itu banyak. Bahkan tempat olahraga permainan sekalipun. Itu masuk di konsep yang diatur oleh Undang-Undang HKPD tadi. Besaran tarifnya selain jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, ya, besaran tarifnya ditetapkan paling rendah. Kalau tadi ada paling tinggi. Paling tinggi. Ini paling rendah. Paling rendahnya ya? Iya. Batas bawah. Ini batas bawah. 40%. Dan paling tingginya ditetapkan nih 75%. Jadi ada paling rendah 40%. Paling tingginya 75%. Oke, siap-siap. Ini tadi Mas, terkait jasa kesenian dan hiburan. Berarti kayak misalnya ada artis datang ke Indonesia ya? Ya, benar. Tiketnya itu udah termasuk pajak juga ya dalamnya? Ada itu sudah me-include pajaknya. Oke, siap. Makanya mungkin harga tiketnya agak up. Bisa lebih up, bisa lebih mahal ya. Iya. Nah, di sana ada kandungan pajaknya. Tapi itu pajak daerah. Pajak daerah ya? Iya. Bukan pajak pusat tadi ya? Bukan. Ya, oke. Jadi walaupun kita pengen hiburan, tentunya kita juga menyumbang ke negara ya, melalui pembayaran tiket tadi ya, Bang. Benar. Ada pertanyaan Bang Asen. Baik, dari Laras Sati. Wah, ini singkatan namanya ya. Biasa ya kalau di medsos ya panjang ya. Iya. Oke, ini dari Laras ya. Kak, pertanyaannya, Kak, kalau kita bayar parkir sama tukang parkir yang di pinggir jalan, itu masuk ke pajak daerah nggak ya? Oke. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih untuk sahabat pajak Laras di sana. Jadi parkir itu disebut kena pajak daerah jika pengelola parkirnya itu adalah resmi. Oke, ada izinnya ya? Ada izinnya. Dan itu sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, mana saja daerah-daerah parkir tertentu. Jika pengelola parkir atau tukang parkir itu ternyata, mohon maaf nih, liar nih, dan tidak ada kwitansi, tidak ada struk atau bill, maka kita pastikan itu tidak ada unsur pajak daerahnya. Iya, masuk ke kantong pribadi barangkali ya, kantong pribadi ya. Mungkin. Saran kita selalu kita pastikan kita memarkirkan kendaraan kita di tempat area yang sudah resmi sehingga ada bill parkirnya. Supaya dari uang parkir itu ada kontribusi kita untuk negara ya. Untuk negara atau daerah. Oke. Demikian Mbak siapa tadi? Mbak Laras. Mbak Laras. Demikian. Dari Laras. Jadi kalau parkir lihat-lihat dulu itu tukang parkirnya pakai seragam yang resmi atau enggak ya? Dan harus ada kwitansinya atau billnya. Betul. Karena itu termasuk retribusi daerah. Retribusi daerah. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Baik. Wah, sepertinya seru nih kayaknya pembahasan kita hari ini ya, Bang Acen ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Dwi But.
Dwibut. Kalau resto gimana Kak? PB1 itu biasanya di struknya. Nah, ini kayak gitu aja pertanyaannya Bang. Mungkin nanti bisa diperjelas. Mungkin kalau mungkin kayaknya Mas Budi ini Dwibut ya nih ya. Dwibut titik 1 nih, Budi kita sebut ya. Katanya mungkin kalau dia belanja beli makanan ya di restoran itu ada katanya mungkin di pembayarannya itu ada PB1, itu biasa ada di struk. Ini termasuk apa nih PB1 nih? Oh iya, ya. Baik, makasih Mas Fei. Sahabat pajak, Mas Bud ya di sana. Ketika kita misalnya makan atau membeli makan minum dan kita makan di tempat di sebuah restoran atau rumah makan, biasanya kan kita ada struk nih, di sana ada tercantum pajaknya. Seperti yang kita bahas tadi, itu adalah masuk konsep pajak daerah. Pajak daerah ya. Seperti yang diatur oleh Undang-Undang HKPD tadi. Betul. Jadi itu ditetapkan paling tinggi tadi 10%. 10%. Yang ditetapkan oleh Perda ya, peraturan daerah. Jadi ketika kita makan dan membeli makan dan minuman di sebuah resto, kita ikut berkontribusi untuk membangun daerah melalui pembayaran pajak sesuai dengan apa tadi, PB1 tadi. Oke. Nah, tapi itu adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya. Iya. Oke, jadi kalau dulu Bang, aku pernah beli tahun lama ya, itu memang ditulisnya PPN Bang. PPN ya. Bukan PB1 atau pajak restoran. Jadi mungkin dulu sempat menggelitik juga nih ya, ini bayar PPN atau bayar pajak daerah tadi ya Bang ya? Iya. Nah, jadi mungkin, dulu itu barangkali ada PPN-N-nya besar, ada PPN-N-nya kecil. Nah, itu membedakan. Tapi sekarang sudah jelas bahwa di Undang-Undang HKPD itu namanya PBJT. Oke. Mungkin kalau dulu yang N-nya kecil itu pajak penjualan kali ya. Oke, siap. Saya ke penanya berikutnya ya, Bang Acen. Silakan. Ini dari Roja Fatur. Oke. Selaras dengan Kak Laras. Asik juga ya, selaras dengan Kak Laras ya. Mau tanya pas di ini ada mereknya nih, ada mereknya. Mau tanya pas di Betamart sama Indo April, itu ada tulisan parkir gratis, sudah bayar pajak daerah. Ya. Apakah Betamart itu termasuk yang resmi ditunjuk pemerintah daerah atau bukan? Baik. Nah, ini menarik nih pertanyaan nih. Jadi dari siapa tadi, Mas? Fatur ya. Mas Fatur yang selaras dengan Mbak Laras yang budiman ya. Jadi jika seseorang atau kita, misalnya nih jalan-jalan belanja kita ke Betamart sama Indo April dan Indo April, kita sering melihat parkir gratis. Parkir gratis. Sudah dibayarkan sama pengelola. Artinya, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, telah menetapkan bahwa yang mengelola area parkir itu adalah si pemilik usaha itu. Retail tadi ya. Si retail tadi. Jadi, ketika kita parkir, maka otomatis si retail itulah sudah langsung berkontribusi ke pemerintah daerah. Oke, bayar ya dia. Bayar. Ada ditanggung ya? Iya. Kita sebut ditanggung ya. Kita sebut ditanggung bahwa atas parkir itu ditanggung oleh si retail tadi. Tapi ketika kita parkir, kontribusi kita ke daerah sudah ada. Atas pajak daerah perparkiran tersebut. Perparkiran tadi ya. Iya. Tapi walaupun sudah ada pelangnya itu ya Bang ya. Pajak ditanggung pengelola gitu, parkir ditanggung gratis, ditanggung pengelola. Tapi ada tukang parkirnya juga. Nah, jadi muncul pertanyaannya Mas Pai. Iya. Apakah pajaknya jadi ganda atau double ke tukang parkir yang tidak ada bilnya sama ke retail tadi? Seperti yang kita sampaikan tadi, Mas Fatur, sebenarnya ketika parkir itu disebut gratis, maka kita tidak perlu membayar apa-apa lagi. Kita tidak perlu bayar karena kita sudah berkontribusi di pembayar pertama ke retail itu. Ketika ada yang ya kita sebut liar atau gelap, harusnya itu tidak dalam konsep yang kita bahas ini lagi. Tapi nanti takut. Gitu Bang. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kasih ya, sedekah ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa sedekah ya. Sedekah ya gitu. Masih ada satu pertanyaan lagi Bang. Silakan. Dari
Darling. Oh, Darli ya? Oh, bukan Darling. Bukan Darling. Darley. Ya. Dari Kak Darley, ini pertanyaannya, Kak, kan lagi hype nih terkait olahraga padel. Katanya ini kena pajak. Di sini masuk pajak daerah atau pajak pusat? Iya. Benar, Mas Fai dan sahabat di sana. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada pajak yang dikelola oleh pusat, ada yang dikelola oleh pajak daerah, dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Kalau di Undang-Undang HKPD, ada tadi spesifik kita sebutkan jasa kesenian dan hiburan. Oke. Apa saja jasa kesenian dan hiburan itu? Ada banyak. Ada bioskop, tempat teater, pergelaran kesenian, musik, bahkan pertunjukan sarana olahraga pun ada di sana. Oke. Nah, yang hype sekarang ini ada padel itu ya, padel itu. Nggak apa-apa kita boleh tetap main padel, ya. Tapi konsepnya, ketika kita main padel, ada pajak nggak di sana? Ada. Ada ya? Yang dikelola oleh pemerintah daerah. Okay. Jadi Undang-Undang HKPD menyatakan bahwa atas tempat olahraga permainan, itu menjadi konsep pajak daerah. Jadi objek pajak ya? Iya, objek pajak daerah. Jadi ketika kita main padel, sahabat kita Darli tadi main padel, sewa lapangan atau apapun itu, maka kita sudah berkontribusi ke daerah. Pajak daerah ya. Iya. Nah, jadi bukan permainnya yang dikenakan, tapi tempatnya ya Bang ya? Iya, sesuai dengan Undang-Undang HKPD. Oke, tapi kalau yang jual raketnya Bang? Kalau kita itu sudah jadi pembelian barang ya, sudah pembelian barang ya. Yang itu ya, yang jualan ya. Iya. Oke, jadi gitu ya, Mas Bud. Pertanyaannya beda lagi nih ya. Iya. Katanya kopi kita itu kena pajak daerah nggak gitu? Kopi ini. Minum dulu. Biar enak ya. Kok dia bisa tahu kita minum kopi ya? Iya. Katanya kalau minum kopi, kopinya itu kena pajak daerah atau nggak? Mungkin kalau dia minum kopi di kopi shop mungkin. Oke. Itu kena pajak apa enggak Bang? Jadi kalau kita berbicara makanan dan minuman, kita nggak spesifik kopi ini ya. Kita makanan dan minuman seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ketika kita makan dan minum di resto, ada di bill itu, ada struk itu, kita masuk ke konsep pajak yang dikelola oleh daerah. Tapi kalau kopi ini, kita ini membelinya ini kan bukan kita beli kopi roasting ya, terus kita seduh sendiri. Yang tidak ada penyajian ya? Iya, maka itu berbeda dengan pajak daerah yang kita bicarakan. Jadi ini bebas pajak nih? Ya, karena kita minum di sini. Kita minum di sini ya? Tidak di restoran nih. Iya. Ya, kita tahu nanti pas kita mungkin kalau kita ada kesempatan kita live-nya di di coffee shop mungkin. Nah, itu mungkin kena pajak ya. Iya, di bill-nya itu nanti ada pajaknya. Oke. Oke, tadi penjelasan sudah pembagian tentang pajak pusat dan pajak daerah beserta dasar hukumnya ya. Tapi mungkin tidak semua kawan pajak nih ya Pak ya, Bang ya, bisa mengakses peraturan gitu kan. Dan mungkin tidak semua juga memahami bahwa ini ada regulasinya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bang sekali lagi secara simple ya Bang ya, penandanya bahwa itu dikenakan pajak daerah atau pajak pusat atas transaksi pembelian makanan, baik itu di restoran atau warung atau pembelian di retail modern. Yang simple Bang. Baik, secara simple nih ya. Secara simple. Oke. Mungkin bisa dibedakan berdasarkan objek pengenaan pajaknya, Mas Fai. Untuk pajak daerah, PJBT dipungut pada restoran atau warung makan. Itu atas jasa layanan penyajian makanan dan atau minuman berupa meja, kursi, dan peralatan makanan dan minuman. Nah, layanan penyajian makanan dan minuman juga termasuk penyedia jasa boga atau catering. Siap. Itu Mas ya. Sedangkan pajak yang dipungut pada toko retail modern yaitu transaksi penyerahan barang kena pajak, Mas. Iya. Karena makanan dan minuman yang ada di toko retail modern itu rata-rata telah tersedia dalam bentuk kemasan. Ya, yang langsung bisa dibawa tanpa adanya layanan penyajian tadi. Iya. Jadi penandanya adalah
ada tempat makannya ya Bang Iya. ya? Tempat makan yang ditandai tadi ada meja, Ada mejanya, ada ada kursi, kursinya. ada peralatan atau perlengkapan makan minum Benar. tadi ya. Nah, benar. kalau itu tempat itu menyediakan yang disebut tadi, maka itu menjadi objek pajak daerah. Iya, PBJT. Oke. Sedangkan kalau di retail modern kan ya kayak kita misalnya beli tadi kopi ini saset, Iya. kita ambil comot udah ya kayak beli Iya. barang biasa ya. Iya. Tidak ada, dan itu swalayan. Iya, itu barang kena pajak. Barang kena pajak ya. Iya. Jadi tidak ada jasa atau bentuk penyajiannya ya. Iya. Nah, terakhir Bang, mungkin masih ada kawan pajak yang khawatir ya akan dikenakan pajak 2 kali. Iya. Karena terdapat 2 jenis pajak tadi ya, ada Iya. pajak pusat, ada pajak pajak daerah. Takutnya nih double nih, dua-duanya dikenakan. Ini bisa nggak terjadi seperti itu Bang? Biar kawan pajak tuh tenang lah Bang gitu. Iya. Ini memang menjadi kekhawatiran tersendiri ya, dan ini sering ini jadi pertanyaan. Sebenarnya kita selalu bilang seperti ini, kita intinya nggak boleh khawatir, nggak usah khawatir, ya. Masyarakat merasa dibebani pajak 2 kali nih, sudah ada pajak pusat, ada pajak daerah seperti itu ya. Karena ketentuan dalam perundang-undangan itu, Mas Fai, sudah sangat jelas mengatur yang mana kewenangan pemerintah pusat, mana kewenangan pemerintah daerah. Ya, sudah sangat jelas nih, undang-undangnya pun udah jelas ya. Udah berbeda tadi Bang ya? Iya, udah berbeda. Nah, bisa dikatakan punya koridor masing-masing nih. Sehingga jika transaksi itu merupakan objek pajak daerah, maka pajak pusat tidak akan mengenakan pajak atas transaksi tersebut. Jika sudah daerah, maka pusat tidak ikut. Karena sudah sangat jelas pengaturannya, Mas Pai. Sehingga atas transaksi tidak akan terjadi pembayaran pajak 2 kali. Jadi tidak akan mengenal pajak ganda. Mana pajak pusat, mana pajak daerah sudah sangat jelas. Gitu, mungkin kalau saya bahasa awamnya ya, kalau dia merupakan objek pajak daerah, maka pajak pusatnya mundur ya. Iya, memang tidak akan masuk ke situ. Nggak akan masuk ke situ ya. Karena memang undang-undangnya sudah berbeda. Betul. Dan biasanya setahu saya Bang Asen, kalau dia sudah diatur menjadi objek pajak daerah, maka di undang-undang pajak pusat itu jadi bukan objek pajak. Benar. Termasuk contohnya makanan minuman. Benar. Jadi hati-hati nih ya, kalau mungkin ada biasanya sih instansi pemerintah yang bertransaksi. Benar. Nah, kalau transaksinya itu makanan dan minuman, maka itu dikenakan pajak daerah. Sudah include pajak daerah. Betul. Tidak perlu lagi ada pemungutan terhadap pajak pusatnya, pajak penghasilannya, atau PPN-nya. Betul. Karena saya pernah menemukan nih Bang Acen, dia beli makanan dan minuman dikenakan PPN. Padahal itu adalah wilayah pajak daerah. Pajak daerah ya. Dan Bang Acen, kayaknya tidak terasa kurang lebih sudah 30 menit ya kita menemani kawan pajak ya dari awal sampai akhir tadi. Dan kita berada di penghujung acara nih Bang Acen, di acara Bijak, Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Jakarta Utara. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan pajak yang sudah mengikuti acara kita dari awal sampai dengan akhir. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bang Acen. Terima kasih. Yang sudah menemani saya di edisi perdana ini ya. Baik. Dan jika kawan pajak ada pertanyaan seputar perpajakan, mungkin setelah acara ini mungkin baru ingat nih, tadi mau tanya ini gitu ya. Bisa langsung DM kita Bang. Bisa, silakan. Kita langsung DM ke akun @pajakjakut. Atau @pajakjakut. @pajakjakut. Atau pengen dengar suara langsung katanya, boleh, telepon katanya boleh. gitu. Bisa hubungi nomor telepon Kering Pajak di 1500200 1500200. Iya. Dan akhir kata kami mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan tetap saksikan acara Bijak Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Jakarta Utara di akun @pajakjakut. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.